Waktu IMF mengeluarkan prediksi, wah Indonesia akan turun, ekonominya dunia akan turun. Saya bilang, waktu itu ya, kalau sekarang udah nggak boleh ya Menteri Keuangan ya? Boleh nggak ya? Boleh kali ya? Ini kan boleh ya, ini kan aktivis semua. Jadi boleh kritik-kritik sedikit. Jadi saya bilang, jangan percaya IMF. Mereka nggak pintar-pintar amat. Saya ditegur tuh, kenapa kamu gaya cowboy begitu? Tapi memang saya tahu mereka nggak pintar. Ini nggak ada wartawan. Yang itu off the record ya. Terbukti, dalam sebulan kemudian dia rubah lagi pertumbuhan global tadi diturunkan ke 2,8%. Berapa bulan kemudian dinaikin lagi ke 3%. Wah, kok begitu? Kita diturunkan ke 4,7. Berapa bulan kemudian lagi dinaikin ke 4,8. Saya yakin bulan depan dinaikin lagi. Menuju 5 lagi. Artinya apa? Memang ketika keadaan lagi goncang gitu, nggak ada yang bisa memprediksi dengan akurat. Ya orang kita aja yang agak-agak silau sama orang asing, begitu orang asing turunkan, kita ikut, kita akan suram. Saya bilang jangan takut, domestic demand kita kuat, kita jaga aja, selesai. Tapi yang ini menunjukkan bahwa ya kita jangan terlalu takut sama prediksi-prediksi asing, mereka nggak sepintar kita juga, nggak boleh ngomong gitu juga katanya. Nggak boleh ngomong mereka nggak sepintar kita. Itu panitia menuduh saya, kamu bilang IMF bodoh ya? Enggak, saya bilang mereka nggak sepintar saya. Ini nggak ada wartawan kan ya? Next. Nah untuk melihat gimana sih caranya menciptakan pertumbuhan ekonomi. Saya sengaja keluarkan gambar ini untuk balik ke teori ekonomi. Ini berdasarkan paper by Milton Friedman yang mempelajari The Great Depression, juga Bayern Amerika yang mempelajari itu, beberapa paper dan sebagainya. Kira-kira bunyinya gini. Mereka belajar krisis 1930. Mereka teka-teki pada waktu itu. Kenapa bunga nol ekonomi Amerika masih hancur juga? Harusnya kan jalan. Terus mereka pelajarin. Walaupun bunganya nol, tapi uangnya tumbuhnya negatif. Yang ini M0 atau mereka bilang base money ya. Uangnya tumbuhnya negatif. Ini yang artinya di sistem uangnya kering. Makanya ekonomi hancur. Itu yang menjadi landasan dia mengumumkan teori, katanya kalau Anda lihat kebijakan moneter, jangan dari suku bunga aja. Anda lihat, bahkan dia bilang jangan dari suku bunga. Anda lihat dari laju pertumbuhan uang beredar. Kalau pertumbuhannya kencang, berarti kebijakannya longgar. Kalau pertumbuhannya negatif atau nol, kebijakannya ketat di situ. Itu teori dasar moneter. Tapi banyak orang lupa. Termasuk IMF juga kayaknya. Next. Oh itu nggak boleh ya. Tapi saya yakin IMF juga lupa. Next. Saya diketawain katanya. Ada yang di sosmed bilang dia taruh rumus-rumus MP sama dengan apa gitu. Oh inilah rumus teori Friedman yang benar. Iya itu buku S1. Saya baca paper S3. Jadi saya lebih tinggi jadinya. Ini menterinya banyak bercanda ya, biar aja lah. Di mana? Di perekonomian Indonesia. Ini nggak ada pinter ya. Sama. Uang amat berpengaruh kepada kinerja ekonomi kita. Saya tunjukin yang gampang-gampang aja ya. Yang hitam adalah laju pertumbuhan M0-nya, yang merah adalah kredit. Anda lihat dari 96 sampai 2014, yang hitam levelnya antara sekian. Yang hitam di sini levelnya cukup tinggi. Tahun 2014 dia jatuh sini. Kredit juga pertumbuhannya melambat
Dari double digit menjadi 7% single digit. Bahkan sebelum kita COVID kan 2020 nih. 2018 uang kita M0-nya tumbuhnya rata-ratanya hampir 0. Ekonomi kita susah. Jadi sebelum krisis, memang kita mode pertumbuhannya kalau saya bilang waktu itu, we are in a self-destruct mode. Merusak diri sendiri. Gimana waktu saya di mana ya? Saya di maritim waktu itu, saya nggak monitor ini. Di maritim saya asik mancing aja ngeliatin ini. Tapi tahun 2020, saya dipanggil ke sana suruh bantu ke istana ya. Di sini posisi uang waktu itu, di bulan Februari Maret ya. Ini minus 15%. Hampir kita hancur. Betul-betul dikeringkan uang. Kita paksa naikin. Kita di maritim mana bisa maksa. Ini gak ada BI kan ya? Gak ada ya. Maaf kalau ini. Kita paksa dari istana supaya uang masuk ke sana. Ini masih gak cukup. Di sini kita pasang fiskal, gelontorin uang seperti yang saya lakukan kemarin. Hari ini efektif. Gelontorkan uang kamu jangan taruh di bank sentral, taruh di sistem ekonomi. Akibatnya ekonomi pertumbuhannya seperti ini, kali ditumbuh lagi, kita recover. Tapi habis itu, jadi saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak. Kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itu, diturunkan lagi seperti ini. Seret. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004, pertengahan sampai akhir itu, ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya.